Marc Marquez baru saja menghadapi momen yang penuh kekecewaan setelah insiden di GP Austin. Meski sempat memimpin balapan dengan keunggulan lebih dari 2 detik, nasib berkata lain ketika ia terjatuh di pertengahan balapan. Insiden ini bukan hanya berarti kehilangan posisi di balapan tersebut, tetapi juga menghilangkan kesempatan untuk meraih poin penting dalam persaingan gelar juara dunia. Setelah balapan berakhir tanpa poin, Marquez merasa sangat kecewa, namun ia tahu bahwa balapan berikutnya akan menjadi kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Kegagalan di Austin tentu menjadi pukulan tersendiri bagi Marquez yang tengah berjuang untuk kembali ke jalur juara setelah absen cukup lama akibat cedera. Namun, pembalap asal Spanyol ini tidak membiarkan kekecewaan itu menghambat semangatnya. Seperti yang sering ia tunjukkan dalam karirnya, Marquez punya kemampuan luar biasa untuk bangkit dari setiap kegagalan. Ia segera mengalihkan perhatian ke balapan berikutnya, yaitu GP Qatar, sebuah sirkuit yang secara historis menguntungkan bagi Ducati. Marquez sangat optimis menyambut balapan di GP Qatar, meskipun ingatan tentang kecelakaan di Austin masih cukup segar dalam benaknya. GP Qatar memang memiliki karakteristik yang sangat cocok dengan gaya berkendara Ducati. Tim Ducati telah menunjukkan performa yang sangat kuat di sirkuit Losail selama beberapa tahun terakhir, dan Marquez bertekad untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Hal ini semakin menambah keyakinannya bahwa ia bisa kembali ke jalur kemenangan setelah kegagalan di Austin. Andrea Dovizioso, mantan pembalap Ducati yang juga pernah bersaing ketat dengan Marquez di masa lalu, memberikan pandangannya tentang situasi ini. Dovizioso percaya bahwa kegagalan di Austin justru akan membuat Marquez lebih termotivasi dan tampil lebih agresif di GP Qatar. Marc akan datang dengan tekad yang lebih besar. Ia tahu betul bagaimana cara bangkit setelah gagal, ujar Dovizioso. Dengan pengalaman dan mental juaranya, Dovizioso yakin bahwa Marquez akan berusaha maksimal di balapan selanjutnya. Dovizioso juga menambahkan bahwa Marquez memiliki kualitas mental yang sangat kuat. Ia tidak akan membiarkan kekecewaan itu mempengaruhi langkahnya. Sebaliknya, ia akan menjadi lebih bersemangat dan siap menghadapi setiap tantangan di Qatar, lanjut Dovizioso. Pembalap seperti Marquez tidak mudah terpengaruh oleh satu kegagalan, dan itulah yang membuatnya tetap menjadi salah satu pembalap paling ditakuti di MotoGP. Sirkuit Losail, tempat diadakannya GP Qatar, memang terkenal dengan karakteristiknya yang lebih menguntungkan bagi motor-motor seperti Ducati. Ducati telah menunjukkan performa mengesankan di sirkuit ini, dan Marquez yakin bahwa bersama tim utama Ducati, ia dapat tampil maksimal di sana. Dovizioso juga menekankan bahwa dengan Ducati Desmosedici, Marquez memiliki semua keunggulan yang dibutuhkan untuk meraih hasil terbaik. Sejarah balapan sebelumnya juga menunjukkan bahwa Marquez punya potensi besar di GP Qatar. Musim lalu, ia berhasil finish di posisi keempat pada debutnya di sirkuit ini bersama Gresini Racing. Meskipun tidak meraih podium, hasil tersebut menjadi indikasi bahwa Marquez cukup kompetitif di sirkuit ini. Kini, dengan segala dukungan dan pengalaman yang dimilikinya, ia optimis bisa tampil lebih baik dan bahkan meraih podium pertama di balapan tersebut. Selain itu, GP Qatar menjadi balapan yang sangat penting bagi Marquez untuk memperbaiki posisinya di klasemen. Kegagalan di Austin membuatnya semakin sadar bahwa setiap balapan sangat berharga. Tidak ada ruang untuk meremehkan setiap kesempatan, dan GP Qatar memberikan peluang besar baginya untuk menebus kegagalan sebelumnya. Dengan peluang besar untuk meraih podium, Marquez bertekad untuk menunjukkan bahwa ia masih layak diperhitungkan sebagai salah satu kandidat juara dunia. Bagi penggemar dan pengamat MotoGP, GP Qatar menjadi ajang yang dinantikan untuk melihat apakah Marquez benar-benar bisa bangkit dari kegagalan sebelumnya. Banyak yang berharap bahwa Marquez bisa kembali ke jalur kemenangan dan memperbaiki posisi di klasemen. Dengan pengalaman dan mentalitas juaranya, Marquez memiliki semua yang dibutuhkan untuk meraih hasil maksimal di GP Qatar. GP Qatar juga menjadi tempat bagi Ducati untuk menunjukkan kekuatan mereka sebagai tim. Selain Marquez, rekannya Pecco Bagnaia juga memiliki peluang besar untuk meraih podium di sirkuit ini. Dengan dua pembalap top, Ducati berpotensi mendominasi balapan ini. Marquez tentu akan berusaha keras untuk memberikan hasil terbaik bagi tim dan kembali mengukuhkan posisinya di klasemen. Penting bagi Marquez untuk memanfaatkan momentum GP Qatar.
Jika ia berhasil meraih kemenangan atau podium, hal itu akan memberikan kepercayaan diri yang besar dalam menghadapi balapan-balapan berikutnya. Kemenangan di sini akan semakin memperkuat tekadnya untuk meraih gelar juara dunia. GP Qatar tidak hanya penting untuk Marquez, tetapi juga bagi Ducati. Tim ini memiliki potensi besar untuk meraih gelar juara, dan balapan ini akan menjadi langkah penting menuju tujuan tersebut. Dengan semangat yang tinggi, Marquez siap memberikan segalanya demi meraih hasil terbaik di sirkuit yang menguntungkan bagi timnya. Dengan segala perhatian yang tertuju padanya, Marquez tahu bahwa balapan ini bisa menjadi titik balik dalam musimnya. Setelah kegagalan di Austin, ia tidak akan membiarkan kesempatan berharga di GP Qatar terlewatkan begitu saja. Semua mata akan tertuju padanya, dan Marquez bertekad untuk membuktikan bahwa ia masih bisa menjadi pembalap yang tak terkalahkan. Pada musim MotoGP 2025, salah satu topik yang kerap menjadi sorotan adalah duet antara Pecco Bagnaia dan Marc Marquez di tim Ducati Lenovo. Keduanya kerap disebut-sebut sebagai pasangan pembalap impian atau Dream Team oleh banyak pengamat dan fans MotoGP. Hal ini tak lepas dari hasil impresif mereka di beberapa seri awal musim, di mana mereka menjadi satu-satunya pembalap yang berhasil meraih posisi puncak di podium. Hingga seri ketiga musim ini, Pecco dan Marc benar-benar menunjukkan dominasi mereka di level tertinggi MotoGP. Namun, meskipun keduanya memimpin dalam hal prestasi di lapangan, pandangan mengenai sebutan Dream Team ini tidak diterima sepenuhnya oleh semua orang. Salah satu yang memberikan tanggapan kritis adalah Pedro Acosta, pembalap muda berbakat asal Red Bull KTM, yang juga menjadi pesaing dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Acosta menanggapi pandangan tentang duet Pecco dan Marc sebagai tim impian dengan tegas. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan, "Kita belum saatnya menyerahkan mahkota kepada raja. Musim ini masih panjang," kata Acosta. Ini merupakan sebuah peringatan bahwa meskipun Pecco dan Marc memiliki performa yang solid, musim MotoGP 2025 masih sangat terbuka untuk banyak pembalap lainnya, termasuk dirinya sendiri. Namun, yang lebih menarik adalah bagaimana Acosta menanggapi anggapan bahwa Ducati Lenovo memiliki Dream Team di garasi mereka. Banyak orang yang mengatakan mereka adalah tim impian. Tapi dalam kehidupan, tidak ada tim impian. Anda tidak bisa memiliki dua nomor satu dalam garasi yang sama, tegas Acosta. Pernyataan ini tentu memiliki makna yang lebih dalam, dan menggambarkan betapa pentingnya struktur dalam sebuah tim balap. Di dalam dunia balap motor, khususnya di level MotoGP, keberadaan dua pembalap dengan status juara dunia dalam satu tim bukanlah hal yang sederhana. Meskipun Pecco Bagnaia dan Marc Marquez sama-sama memiliki kapasitas sebagai juara dunia, mereka tentu memiliki pendekatan yang berbeda terhadap balap, serta strategi yang berbeda dalam menjalani musim. Hal ini dapat menciptakan ketegangan dalam tim, apalagi jika keduanya saling bersaing untuk menjadi yang terbaik. Acosta mengingatkan bahwa dalam sebuah tim balap, penting untuk memiliki kedewasaan dan hierarki yang jelas. Jika kedua pembalap memiliki ambisi yang besar untuk memenangkan gelar juara dunia, bukan tidak mungkin hubungan dalam tim bisa menjadi tegang. Pembalap dengan status nomor satu seringkali menjadi pemimpin tim, dan adanya dua pembalap dengan ambisi yang sama bisa menciptakan gesekan yang mempengaruhi kinerja tim secara keseluruhan. Di dunia balap, setiap tim memiliki prioritas yang berbeda untuk masing-masing pembalapnya. Tidak ada dua pembalap dengan status nomor satu dalam satu tim. Ini bisa merusak keseimbangan tim itu sendiri, lanjut Acosta. Inilah yang ia maksudkan dengan pandangan bahwa tidak ada Dream Team di MotoGP. Dalam dunia yang sangat kompetitif ini, setiap tim perlu memiliki pembalap yang memiliki fokus yang jelas, serta saling mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan tim, tanpa ada ambisi pribadi yang mengganggu kesatuan tim. Bagi Ducati Lenovo, memiliki Pecco Bagnaia dan Marc Marquez dalam satu tim tentu membawa tantangan besar. Kedua pembalap ini jelas memiliki talenta luar biasa, namun keduanya juga memiliki karakter yang berbeda. Pecco yang lebih tenang dan terfokus, dengan pendekatan teknis dalam balapnya, berbanding dengan Marc yang memiliki mental juara dan pengalaman bertahun-tahun di sirkuit MotoGP. Marc Marquez, dengan 6 gelar juara dunia MotoGP, tentu membawa pengaruh besar bagi tim Ducati Lenovo. Namun, ia juga dikenal sebagai pembalap yang sangat kompetitif, dan seringkali berjuang untuk memastikan posisinya di tim tetap yang terbaik. Di sisi lain, Pecco Bagnaia, yang juga merupakan juara dunia MotoGP, memiliki potensi yang sangat besar untuk meraih gelar juara dunia kembali. Namun, bagaimana keduanya bekerja sama dalam tim dan mendukung satu sama lain akan sangat mempengaruhi kesuksesan tim Ducati dalam jangka panjang.
Banyak pihak yang meragukan apakah Ducati Lenovo bisa mempertahankan kestabilan tim mereka dengan dua pembalap yang sama-sama mengincar posisi teratas. Meskipun tim ini memiliki motor yang sangat kompetitif dan telah menunjukkan kinerja luar biasa sepanjang musim, ketegangan di dalam tim bisa menjadi faktor yang menentukan apakah mereka akan meraih kesuksesan atau justru mengalami kegagalan. Sementara itu, Pedro Acosta menyadari bahwa persaingan musim ini masih sangat terbuka. Meskipun Alex Marquez dari Gresini Racing kini memimpin klasemen sementara, persaingan masih jauh dari selesai. Marc Marquez, meski terjatuh di GP Americas dan kehilangan banyak poin, masih memiliki kesempatan besar untuk bangkit. Begitu juga dengan Pecco, yang meskipun konsisten di posisi 3, masih harus menghadapi persaingan sengit dari pembalap-pembalap lainnya. Acosta sendiri, meskipun belum menunjukkan performa terbaiknya di musim ini, ia selalu percaya bahwa dengan performa konsisten dan fokus pada setiap seri, ia dapat meraih hasil yang positif di musim ini. Saya yakin dengan kerja keras dan fokus, saya bisa mencapai hasil terbaik. Setiap seri memberikan peluang baru, ujar Acosta penuh keyakinan. Dengan banyaknya pembalap-pembalap berkualitas dan tim-tim besar yang bersaing ketat, musim MotoGP 2025 dipastikan akan penuh dengan kejutan. Pecco Bagnaia, Marc Marquez, dan Pedro Acosta hanyalah sebagian dari banyak pembalap yang akan saling beradu strategi, mentalitas, dan keterampilan balap di sepanjang musim. Masing-masing tim akan berusaha keras untuk memberikan dukungan terbaik bagi pembalap andalan mereka, sambil menghadapi tantangan dari para pesaing. Meskipun banyak yang menganggap duet Pecco Bagnaia dan Marc Marquez di Ducati Lenovo sebagai tim impian, Pedro Acosta memberikan perspektif yang berbeda. Bagi Acosta, dunia balap motor tidak mengenal konsep Dream Team jika tidak ada struktur yang jelas di dalam tim tersebut. Dalam balap, setiap tim harus memiliki pembalap yang tahu tempatnya dan memiliki tujuan yang sama, meraih kemenangan dan mendukung kesuksesan tim. Pada akhir pekan yang penuh ketegangan dan aksi menegangkan di GP Austin, Francesco Bagnaia, atau yang akrab disapa Pecco, akhirnya meraih kemenangan pertamanya di musim 2025. Kemenangan ini menjadi momen yang sangat berarti setelah hasil yang kurang memuaskan di balapan sebelumnya di Thailand dan Argentina. Penampilan Pecco sepanjang akhir pekan di Austin sangat solid, dengan hasil baik di sprint dan strategi yang matang pada balapan utama, yang akhirnya mengantarkannya meraih posisi pertama. Sejak awal, Pecco menunjukkan determinasi dan kematangan yang luar biasa dalam menghadapi para pesaingnya. Di sesi sprint, Pecco tampil cukup baik dengan menghindari segala potensi bahaya yang ada, termasuk mengatasi kerumunan pembalap yang selalu penuh dengan tantangan. Bagnaia mampu memaksimalkan setiap kesempatan yang ada. Namun, meskipun Pecco sudah menunjukkan performa yang luar biasa sepanjang akhir pekan, balapan utama pada Minggu di GP Austin menjadi tempat terjadinya drama besar. Marc Marquez, sang juara dunia 8 kali asal Spanyol, yang telah menunjukkan kekuatan sepanjang akhir pekan, harus mengalami nasib sial. Saat balapan berlangsung, Marquez memimpin jalannya balapan dengan percaya diri, namun kembali mengalami insiden terjatuh saat memimpin balapan. Keputusan Marquez untuk memimpin dengan agresif ternyata menjadi bumerang baginya. Insiden ini sangat merugikan, karena selain kehilangan posisi terdepan, Marquez juga harus rela kehilangan 25 poin yang sangat penting dalam persaingan gelar. Dengan insiden tersebut, untuk ketiga kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Marquez harus mengalami kekecewaan yang sama. Posisi pemuncak klasemen yang semula berada di tangannya, langsung jatuh ke tangan saudaranya, Alex Marquez. Namun, ada satu pembalap yang paling diuntungkan dengan kejadian ini, yakni Pecco Bagnaia. Dengan terjatuhnya Marquez, dirinya semakin mendekati posisi teratas klasemen. Pecco hanya tertinggal 12 poin dari pemuncak klasemen baru, Alex Marquez. Kemenangan Pecco di GP Austin ini juga merupakan langkah besar baginya untuk kembali dalam perebutan gelar juara MotoGP 2025. Ini adalah kemenangan pertama Pecco di musim 2025, yang semakin mempertegas bahwa meskipun musim ini penuh dengan tantangan, dia masih menjadi salah satu pembalap yang patut diperhitungkan. Terlebih lagi, kemenangan ini juga datang setelah kekecewaan yang ia alami di balapan Thailand dan Argentina, yang sempat mengurangi peluangnya dalam perebutan gelar juara dunia. Apa yang membuat kemenangan ini semakin spesial bagi Pecco adalah bahwa ia berhasil menjadi rekan setim Marc Marquez yang bisa memenangkan balapan saat bertandem dengan pembalap Spanyol itu. Sudah hampir 8 tahun sejak rekan setim Marquez, Dani Pedrosa, terakhir kali meraih kemenangan di kelas utama MotoGP.
Setelah Pedrosa pensiun, Marquez mendominasi tim Honda dengan kemenangan demi kemenangan. Selama ini, rekan-rekan setim Marquez, baik di Honda maupun di Ducati, tidak pernah mampu memenangi balapan. Namun, Pecco berhasil mengakhiri masa-masa tersebut. Dengan kemenangan di GP Austin, ia menjadi pembalap pertama yang mampu meraih kemenangan panjang melawan Marc Marquez. Ini adalah bukti bahwa Pecco, dengan ketenangannya dan kemampuannya membaca situasi, mampu mengatasi tekanan yang diberikan oleh pembalap-pembalap top dunia. Apa yang menjadi kunci kemenangan Pecco adalah kemampuannya untuk tetap tenang dalam menghadapi berbagai situasi sulit. Dalam balapan yang penuh dengan perubahan taktik dan ketegangan, Pecco mampu menjaga fokus dan memanfaatkan peluang yang muncul. Ini menjadi nilai tambah baginya, karena dalam dunia balap motor, kemampuan untuk tetap tenang dan mengelola tekanan sangat penting untuk meraih hasil yang maksimal. Selain itu, strategi yang dijalankan Pecco dan tim Ducati juga terbukti efektif. Mereka mampu menghindari kekacauan yang terjadi di awal balapan dan menjaga posisi dengan sangat baik hingga akhir balapan. Pecco mengendalikan kecepatan motornya dengan cermat, tidak terburu-buru dan memastikan bahwa dirinya berada dalam posisi terbaik saat balapan memasuki tahap-tahap akhir. Ini adalah hasil dari kombinasi keahlian Pecco, tim Ducati, dan taktik yang matang dalam menghadapi balapan. Sementara itu, meskipun Alex Marquez kini berada di puncak klasemen, persaingan untuk gelar juara masih sangat terbuka. Dengan hanya selisih 12 poin, Pecco berada dalam posisi yang sangat baik untuk mengejar gelar juara, dan insiden yang menimpa Marquez di GP Austin menunjukkan bahwa apapun bisa terjadi di MotoGP 2025, dengan banyaknya balapan yang masih tersisa. Pecco tentunya akan berusaha keras untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada dan mengejar posisi teratas di klasemen. Kemenangan Pecco di GP Austin ini merupakan momen penting dalam karirnya. Tidak hanya karena dia berhasil meraih kemenangan pertama di musim 2025, tetapi juga karena dia berhasil menandai dirinya sebagai pembalap yang mampu mengalahkan salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP, Marc Marquez. Dengan kemenangan ini, Pecco semakin membuktikan dirinya sebagai salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia. Hari Minggu lalu, balapan GP Amerika menyajikan drama yang tak terduga dan emosi yang campur aduk. Pecco Bagnaia, pembalap tim Ducati Lenovo, berhasil meraih kemenangan yang penuh makna. Namun, di sisi lain, ada rasa disayangkan yang mendalam akibat kecelakaan yang dialami oleh rekan setimnya, Marc Marquez. Insiden ini membuat jalannya balapan berubah drastis, mengakhiri harapan Marc untuk meraih kemenangan. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, berbicara dengan penuh perasaan setelah balapan yang penuh ketegangan ini. Menurutnya, balapan tersebut bisa digambarkan dengan satu kalimat, senyum dan air mata. Di satu sisi, tim Ducati merasa sangat bangga dengan kemenangan Pecco, namun di sisi lain, ada kesedihan mendalam melihat Marc, yang sudah berada di jalur yang tepat, harus gagal setelah mengalami kecelakaan. Tentu saja, sangat menyenangkan melihat Pecco menang, tetapi kita juga sangat dibuat sedih dengan nasib Marc. Itu adalah kecelakaan yang sangat disayangkan, ujar Tardozzi. Pecco Bagnaia, yang pada balapan sebelumnya sempat mengalami beberapa kendala, tampil luar biasa di Austin. Meskipun Marc Marquez menunjukkan kecepatan luar biasa, Pecco mampu memanfaatkan peluang dengan sangat baik. Setelah Marc terjatuh, Pecco tetap fokus dan berhasil merebut kemenangan. Dia menunjukkan ketangguhan mental yang luar biasa dan tetap menjaga kecepatan meskipun Marc melaju sangat cepat, kata Tardozzi. Kemenangan ini menjadi momen penting bagi Pecco. Setelah beberapa balapan yang tidak berjalan sesuai harapan, kini ia kembali menemukan ritmenya dan memperoleh kepercayaan diri yang lebih besar. Kemenangan ini memberi saya banyak motivasi untuk terus berkembang. Saya tahu saya bisa bersaing dengan para pembalap top, ujar Pecco setelah merayakan kemenangannya. Namun, sorotan utama dari balapan ini tentu saja adalah kecelakaan Marc Marquez. Banyak orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, mengingat Marc tampak sangat cepat dan kompetitif sepanjang balapan. Tardozzi menjelaskan bahwa kecelakaan tersebut terjadi akibat sebuah kesalahan kecil yang berujung fatal. Marc sedikit mengerem lebih awal, mengubah jalurnya, dan melaju terlalu jauh di trotoar yang masih basah akibat kecelakaan kecil yang terjadi setengah jam sebelumnya. Itu adalah kesalahan yang sangat disayangkan, ungkap Tardozzi. Meskipun kecelakaan itu tidak bisa dihindari, Tardozzi tetap mengakui betapa pentingnya untuk tetap fokus dalam kondisi yang menantang.
Kecepatan Mark memang luar biasa. Namun, dalam situasi seperti ini, kesalahan kecil bisa berakibat fatal, tambahnya. Menurut Tardozzi, meskipun Mark kehilangan kesempatan untuk meraih podium, kesalahan tersebut menjadi pengingat bahwa bahkan pembalap sekelas Marc Marquez pun bisa menghadapi kesulitan di sirkuit yang penuh tantangan seperti kota. Bagi banyak orang, kecelakaan tersebut mungkin bisa terjadi pada siapa saja, namun Tardozzi juga menekankan bahwa kejadian seperti itu memberikan banyak pelajaran berharga. Mark pasti kecewa, tetapi ini adalah bagian dari balapan. Bahkan pembalap terbaik pun bisa kehilangan kendali dalam kondisi tertentu. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana mereka bangkit setelah kejadian seperti ini, jelasnya. Sementara itu, Pecco Bagnaia menunjukkan sikap yang sangat profesional setelah kemenangan tersebut. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada tim Ducati Lenovo dan para penggemarnya. Saya sangat senang dengan hasil ini, tetapi saya tahu ini adalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Kami harus terus bekerja keras untuk tetap kompetitif di setiap balapan, ujarnya dengan rendah hati. Pecco juga berharap kemenangan ini akan memberikan dorongan semangat untuk menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Tardozzi juga menilai bahwa kemenangan ini sangat penting bagi perkembangan Pecco. Dengan kembali meraih kepercayaan diri, Pecco bisa lebih bersaing di level tertinggi MotoGP. Saya sangat senang melihat Pecco kembali tampil seperti ini. Kepercayaan dirinya kembali pulih, dan saya yakin dia akan semakin kuat di balapan-balapan mendatang, kata Tardozzi. Namun, masa depan Marc Marquez juga menjadi sorotan utama. Meskipun mengalami kecelakaan, Tardozzi tetap optimis bahwa Marc akan segera bangkit. Marc adalah pembalap yang sangat kuat dan memiliki mental juara. Kecelakaan seperti ini tidak akan menghentikan semangatnya. Saya yakin dia akan kembali lebih kuat di balapan berikutnya, ujar Tardozzi dengan keyakinan. Kedepannya, Ducati Lenovo akan fokus untuk mempersiapkan tim mereka sebaik mungkin. Pecco telah menunjukkan bahwa dia adalah pembalap yang bisa diandalkan, sementara Marc akan berusaha kembali ke jalur kemenangan. Kami berharap Pecco akan semakin kuat dan lebih kompetitif di Qatar. Begitu juga dengan Marc, kami yakin dia akan bangkit setelah kejadian ini, ujar Tardozzi. Dalam pandangan Tardozzi, meskipun ada momen sedih akibat kecelakaan Marc, namun kemenangan Pecco memberikan harapan baru bagi tim Ducati Lenovo. Ini adalah awal yang bagus untuk kami. Pecco kembali menunjukkan kualitasnya, dan itu akan memberikan motivasi besar bagi seluruh tim, ungkapnya. Balapan GP Amerika kali ini memang penuh dengan drama, namun bagi Ducati Lenovo, itu adalah langkah maju. Tim ini kini memiliki dua pembalap top yang siap bersaing untuk meraih gelar juara dunia. Dengan persiapan yang matang, Ducati Lenovo akan terus berjuang di setiap balapan untuk meraih hasil terbaik. Kedepannya, banyak yang menanti bagaimana Marc dan Pecco akan melanjutkan perjuangan mereka. Dengan Pecco yang semakin percaya diri dan Marc yang tetap menjadi ancaman besar di setiap balapan, musim ini dipastikan akan semakin seru dan menegangkan. Meskipun balapan di kota telah selesai, persaingan di MotoGP akan terus berlanjut dengan penuh kejutan.